Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya di malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar kembali kitab Bulughul Maram bab Janaiz sampai hadis nomor 574 atau ada yang 577 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Umais, dari Asma bin Umais, anna Fatimata, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali bin Abi Thalib, ausat, berwasiat beliau, ayu wasilaha, bahwa hendaklah memandikan beliau, Aliyun Ali, rawahu Daruqutni. Ya, ini menunjukkan bolehnya seorang berwasiat kepada suaminya untuk memandikan jenazahnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa laki-laki bisa memandikan, laki-laki itu suami bisa memandikan istri atau sebaliknya, tidak bagi yang lain ya. Tetapi dalam prakteknya ya ternyata ya yang memandikan ya perempuan, sebagaimana anak Nabi yang kemarin ya namanya Fatimah itu meninggal, istrinya Utsman itu meninggal dan dimandikan oleh para perempuan. Dan ini juga menunjukkan bahwa suami istri itu memang tidak ada batas aurat tertentu ya. Tapi kalau misalkan wanita memandikan wanita, tetap sebagaimana yang telah disampaikan para ulama, harus ditutup ya. Ada keberin atau keber, kemudian perempuan itu ditutup dengan kain atau handuk ya, antara dadanya sampai lututnya. Kemudian yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. Kalau di zaman Nabi memakai jabair, kain, sekarang pakai sarung tangan supaya apa? Tidak bersentuhan langsung dengan mayit, kulit dengan kulit, dan juga bisa menjaga tentang penyakit atau virus yang ada. Jadi secara kesehatan ini bisa begitu. Makanya kemudian yang memandikan juga harus mengerti bagaimana tata cara mandi ya besar untuk jenazah ini. Ya. Berikutnya, an Buraidata fi qissati ghamidiyah allati amaraha Nabi bi rajmiha fi zina. Dari Buraidah yang menjelaskan kisah seorang perempuan ghamidiyah yang Rasulullah perintahkan, yang Nabi perintahkan untuk dirajamnya disebabkan oleh zina. Jadi wanita ini mengaku telah berzina dan hampir tidak ada kasus orang zina itu konangan karena harus saksinya 4 dan itu tidak boleh video.
Karena video itu bisa diediting, apalagi sekarang ya. Jadi harus langsung disaksikan oleh 4 orang laki-laki dewasa yang sehat berakal dan baik akhlaknya sehingga terjadilah zina, rajam, diterima kesaksiannya. Tapi di zaman Nabi ini orang dirajam ini karena ngaku sendiri, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diazab di sisinya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah saya zina. Ya, Rasulullah itu tidak, yang penting mereka awalnya. Lalu setelah itu saya hamil karena zina. Lalu Nabi menyatakan, rawatlah bayimu, kandunganmu ini, nanti kalau sudah lahir datanglah ke sini kembali. Ya itu lama itu ya, bulan-bulanan itu dirawat dengan baik anaknya. Kenapa? Karena anak itu di dalam Islam tidak ada anak haram. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Ya, justru dia perlu harus dipenuhi kasih sayang ya. Setelah lahir maka kemudian datang kembali kepada Nabi. Itu juga menunjukkan orang yang hamil tidak boleh dirajam. Kenapa? Nanti yang meninggal termasuk bayinya. Dan bayi itu tidak menanggung dosa perzinaan ya. Makanya tidak ada anak haram. Setiap bayi yang dilahirkan menurut Islam adalah suci. Kullu mauludin alal fitrah. Kemudian berikutnya susuilah 2 tahun. Itu lama Pak. Ya 2 tahun. Sekitar ya kurang lebih 3 tahun lah. Gampangan hitungannya ya. Lalu kemudian dia datang lagi kepada Nabi untuk dirajam. Ya. Dan tobatnya ini luar biasa. Tobatnya orang yang luar biasa. Karena tidak ada orang yang bertobat kayak seperti ini. Karena dia bisa melarikan diri kalau mau. Dengan jarak yang sangat jauh. Ya, karena sudah beberapa tahun, 2 tahun lebih beberapa bulan. Tapi Nabi juga tidak bertanya siapa yang menzinai kamu, juga tidak ditanya. Ya cukup dia yang mengaku. Karena misalkan dia mengaku saya berzina dengan si fulan, bisa jadi tidak benar keterangannya yang menyebabkan orang lain menjadi korban bisa jadi, atau menjadi fitnah. Ya, karena mungkin jengkel atau sakit hati atau apa bisa terjadi itu. Qala, lalu beliau mengatakan summa amara biha, lalu beliau perintahkan terhadap jenazahnya ini fayusalliya 'alaiha, lalu disolatkan jenazah itu wa dufinat, dan dimakamkan. Ini juga menunjukkan seorang pelaku dosa besar. Lalu kemudian dia menunjukkan taubatan nasuha yang baik. Kalau meninggal tetap disolati. Termasuk juga di dalam kasus bunuh diri yang dosa besar ini, ada dalam kitab Sahih Bukhari atau Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya, para sahabat tidak dilarang untuk menyolatinya, tapi Nabi tidak mau menyolati. Demikian pula di awal Islam, orang yang banyak hutang dan tidak bisa nyaur, Nabi tidak mau menyolati sebelum ditanggung hutangnya oleh orang lain. Ini juga menunjukkan maka dosa-dosa besar ini bisa disolati. Orang yang melakukan dosa bisa disolati. Tapi saya membaca keterangan dari seorang penulis bahwasanya Pak Nabi tidak menyolati itu sebagai isyarat bahwa para alim ulama tidak boleh menyolati, sebagai hukuman atas mereka yang mengajarkan dosa besar. Misalkan peminum khamar yang mati dalam keadaan mabuk, berzina dalam keadaan mati berzina, dan seterusnya. Yang terlarang secara tegas di dalam surat Taubah ayat 113 itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir. Dalam surat Taubah ayat 60 atau 80 dilarang Nabi untuk menyolatinya. Itu jelas ya. Yang musyrik dengan jelas kemusyrikannya jangan tahu. Ya, jangan tahu ya. Syirik akbarnya dia tahu. Kalau tidak tahu tidak mengapa, wong tidak tahu. Misalkan dia punya kesyirikan tertentu di hari tertentu yang itu disembunyikan dari khalayak untuk mendapatkan apa? Ilmu kesaktian misalkan atau ilmu pengobatan. Tapi tidak ada orang yang tahu kalau dia menjalankan ritual-ritual gaib tertentu kepada selain Allah,
Maka seandainya mati kemudian misalkan kamarnya dikunci, kamar rahasia itu, terus kita sholati, terus beberapa bulan dibuka ternyata dia ya menuhankan selain Allah atau beramal dengan melecehkan Al-Quran, karena ada kisah-kisah seperti itu, maka hal itu tidaklah dosa bagi jenengan karena tidak tahu. Ya, yang jelas-jelas diketahui itulah yang tidak boleh disolati. Seperti Hudzaifah itu ada mendatangi saudaranya yang waktu sakit itu dia memakai kalung yang terbuat dari kain dan ada talinya. Apa ini? Oh, ini kalung supaya aku selamat dan seterusnya. Wong jelas lorong ngono nggih. Nah, terus kemudian Hudzaifah mengatakan, jika kalung ini berada pada dirimu dan kamu mati, aku tidak akan menyolati kamu. Nah, itu jelas larangannya dan dosa ini besar. Memang awalnya pakai jimat itu dosa kecil, syirik kecil. Tapi kebanyakan jatuhnya nanti menjadi syirik akbar. Awalnya mungkin dianggap ini kan wasilah, ini adalah sarana. Ya, lama-lama kalau jimatnya kari, gak wani budal, ya berarti syirik akbar. Karena apa? Sudah bergantung kepada jimat 100%. Mungkin 90%, Allahnya tinggal 10 ya. Dan rata-rata wafak atau jimat semacam itu tulisannya Arab kalau di sini. Dan juga ada lafaz-lafaz Allah atau kalimat-kalimat yang tidak dipahami maknanya, kode-kode huruf dan sebagainya. Ya. Atau bahkan Al-Quran sendiri yang dipakai tapi ditulis dengan tinta yang najis, ada darah khat dan seterusnya. Itu terjadi dalam praktek-praktek penggunaan perjanjian batil antara manusia dengan setan, bangsa jin. Wa kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazatuhum rahaqa. Dan ada di antara laki-laki atau manusia ini mengadakan meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah kekafirannya. Ya, jadi ada di Al-Quran. Makanya jenengan itu misalkan punya turun-turunan dukun-dukure ngoten, kemungkinan jenengan itu ada. Ya, kemungkinan ada. Di antaranya misalkan ya ciri-cirinya mungkin ada yang malas beribadah. Kemudian tiba-tiba jenengan banyak mimpi dan cocoknya wakil, atau punya perasaan tertentu dan banyak benarnya. Itu juga kadang-kadang hati-hati, ya. Itu harus diputuskan dengan membaca surat Taubah ayat 1. Surat Taubah ayat 1. Kemudian jenengan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku hari ini memutuskan hubungan dengan para setan yang pernah bekerja sama dengan leluhurku dari diriku dan anak keturunanku. Nanti kalau jenengan ada, pasti ada reaksinya. Ya, sampai hilang nanti dibaca itu dan diruqyah. Dan itu bisa memang terjadi, saya lihat sendiri. Tidak hanya ceritanya orang. Di antaranya ada ustadz ya yang saya datang itu. Di antaranya kalau diruqyah nangis biasanya jin nasab. Ini diruqyah nangis. Atau tangannya ini nggak bisa nempel ini. Ini loh nggak bisa nempel. Dianung ini kepenggang. Dipegang orang ini ya balik mana pegang balik. Ada orang yang mengalami seperti itu. Saya lihat tangannya. Oh ini ada ini. Langsung gitu. Langsung diruqyah masih belum juga hilang. Lama-lama diruqyah sendiri. Sekarang tangannya pun mepet gitu. Kondo kula lu aku sisa mepet gitu. Ini contoh saja. Mungkin banyak ciri yang lain. Saya bukan ahli. Cuma saya melihat dari praktek yang dilakukan oleh beberapa orang yang ahli dalam masalah itu. Oke? Terus berikutnya. Ya. Jadi seperti itu Pak ya. Maka tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat karena malas menurut Imam Syafi'i tidaklah dikafirkan. Tapi dia kufur secara amal dan masih boleh disalatkan.
Tapi menurut ulama yang lain tidak boleh, karena perselisihan pendapat tentang masalah menafsirkan hadis Nabi, man taraka salat faqad kafar. Dan orang meninggalkan salat itu kan, kalau lafadznya meninggalkan kan kufur. Tapi Imam Syafi'i merinci. Jadi kalau meninggalkan salat karena malas, bukan kufur. Ya, bukan kufur keluar dari agama Islam maksudnya. Tapi melakukan dosa besar itu disebut kufur. Seperti zina dalam lafadz hadis yang lain disebut kufur. Ya, nonton ya. Tapi kalau melaksanakan dengan meyakini, meninggalkan dengan meyakini bahwa sholat sudah tidak wajib, kafir. Ada orang yang tidak meyakini adanya hari bangkit, termasuk adanya alam kubur. Ketemu jamaah saya, lalu ditanya, sampai nek mati gak percaya nek ana alam lagi, lapo sampean selameti? Nek diselameti kan berarti percaya. Yo ngono aja. Ini contohnya. Katanya nggak ada, mati ya mati. Tapi kok ngoyo-ngoyo nyelameti sampai hutang. Berarti kan ada keyakinan bahwa itu ada adab kubur, nggih. Tapi dia tidak sadar. Baru dijelaskan kayak, iya ya. Nah, berikutnya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala utia diberi atau didatangi, dibawakan Nabi SAW birajulin, dengan seorang laki-laki, qatala nafsahu, yang bunuh diri, bimasya, kisah dengan tombaknya, falam yusalli, maka tidaklah disolati, ya dia, alaihi, falam yusalli, maka tidaklah disolati, alaihi, atasnya, rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menyolati orang yang bunuh diri, dan ini dosa besar. Yang disolati tadi kok beda dengan yang zina tadi, Pak? Karena orang yang zina tadi disolati karena jelas-jelas dia taubat dan nasuha. Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi tidak melarang orang menyolati. Makanya para ulama, ada seorang ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu hukumannya tidak disolati oleh orang-orang alim, orang-orang berilmu, cukup orang-orang awam saja yang menyolati. Ya, karena dia bunuh diri tidak sampai kafir, tapi diancam siksa yang sangat besar sekali. Dan kasus bunuh dirinya di zaman Nabi itu bukan bunuh diri karena pegatan mbek bojone, utawa jatuh cinta ditolak, utawa putus cinta, enggak gitu. Bunuh dirinya itu karena perang kemudian banyak luka, kemudian dia nggak tahan bunuh diri. Itu perang sabilillah, ya, pemberani luar biasa, dan dia bunuh diri. Ya, di satu riwayat itu pakai, ini kan pakai tombak, ada riwayat lain pakai pedang. Pedangnya itu gagangnya ditancapkan di tanah, lalu ujungnya ditempelkan di dadanya, lalu dia jatuhkan dirinya, mambles. Itu bunuh diri model ngono aja, mlebu neraka terus. Apa maneh urusan-urusan sing gak penting ya. Ya, bunuh diri karena dipecat dari pekerjaan. Itu mental tempe mbes. Tempe napa? Njes ya. Yang mana? Ya ndak, Pak, ya mati bunuh diri. Wong perang nyolongnya mlebu neraka, Pak, apa maneh gak perang. Ada ya, namanya Kirkiro. Kirkiro itu seorang budak yang membawa perbekalan Nabi. Kemana Nabi perang dia ikut, diangkutkan ini. Beban-beban perangnya itu dia yang ngangkati. Kurang ide nopo kalau Nabi. Cantri kiai ini, ya. Kalau Nabi itu dianggap kiai, dia cantriknya, orang yang sangat dekat dengan Nabi. Lalu ketika itu dia sedang menaikkan atau berada di dekat kendaraannya, dia kena panah dari orang kafir, mancep di dadanya. Lalu kemudian Nabi, para sahabat mengatakan, hani'an lahu syahadah, enaknya ya dia mati syahid. Orang mati kok rawat diblas,
Sahabat itu malah seneng. Enak rek mati syahid kok gak aku ngoten nggih. Makanya orang yang mencintai kematian seperti mencintai kehidupan tidak bisa dikalahkan Pak karo perang. Wong wani mati kok. Nah nek kene perang itu didongakno muga-muga sampean selamat, mulai selamat. Nek zaman biyen muga-muga sampean mati syahid, anake urip biasa, mati syahid tambah seneng. Kan jeje ya. Makanya keberaniannya jauh di atas rata-rata para sahabat itu. Ya, wong 3.000 nglawan wong 200.000 wani sahabat. Padahal gede wong. Kalau kita tidak punya iman selevel mereka yang melayu awak dhewe. Pelayan lari tunggal langgang. Komandannya gak direken pokoknya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak sampai lari kita ya. Ngoten nggih. Terus bagaimana? Kata Nabi, dia telah mengambil ghanimah perang berupa selimut yang belum dibagikan. Lho nyolong selimut kan neraka, Pak. Piro regane selimut sing paling larang wong Mojokerto pinten? Oh kali atus, mboten sampai 2 juta nggih. 200 katakan. Lalu ada sahabat yang ngomong, "Bagaimana ya Rasulullah kalau tali sepatu?" Termasuk tali sepatu. Dibualekno kabeh. Lah nek ningali jenengan ngeten iki hati-hati. Wong sakniki wong nyolongan tapi ahli wiritan. Gelarnya Gus Kiai ya lab-leb ae nggih. Makanya banyak Gus palsu, Pak. Ada yang sekarang itu Gus lagi viral. Kalau ada jamaah perempuan salaman sawan yang dirangkul-rangkul. Ngoten ya pengikut wakah, ibu-ibu yang mengidolakan. Ya, sampai tangan itu ngambung diosok-osok wedok ini tambah sawan. Ya, jenengan tinggal milih mana yang diikuti, mana yang ya, kon sekalian pilihan ya. Wong kita itu hidup di negara demokrasi, milih sembarang. Milih makoli-makoli ya kena ya. Nggih, milih sing cerita nang swarga utawa munggah nang Sidratul Muntaha. Esok Mi'raj sampai 70 sedina. Ana kabeh teng Indonesia niki. Ana komplit. Nggih. Indonesia itu komplit pokoknya. Ngoten ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana dengan orang yang korupsi sampai 300 triliun. Ya tobat nek kepengin mlebu swarga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Iso mlebu swarga. Pokoke taubatan nasuha. Ya napa tobaté wong koruptor? Ya dirinci di kitab Riyadhus Shalihin. Setunggal nggih. Leren. Nomor 2 getun. Nomor 3 janji gak baleni maneh. Nomor sekawan kan itu haknya manusia. Nah, dibalekno kabeh dhewe. Ada nang tabungan ojo arep-arep diterima to berarti masih istighfar sedina ping 200.000 lah. Enak istighfar terus tabungane bok. Balekno. Makanya jenengan itu naudzubillah, kita itu misalkan bergerak di bidang agama. Orang ngasih amanat, dikenal baik, tapi korupsi, ya padha ae. Bendahara masjid melayu nggawa duit masjid enten kula. Kula padosi ngeten. Tempu ndi tiyange. Ngomong ku syariat Islam terus, Pak. Kali kula niku. Kula mboten NKRI harga mati mboten gak gelem. Dia itu mantan personil perwira angkatan laut. Tiang ini mesti ngomong selesai dengan syariat. Militan ngoten niku. Tapi kan lambe ku gak ukuran ya. Lambe gak ukuran. Sing ukuran itu kelakuan. Akhirnya waktu saya ceramah di masjid tersebut saya tanya, "Kemana Pak Fulan?" "Lari Pak." "Loh lari kemana?" "Uangnya masjid, ATM, tabungannya, kotaknya semua di bawah." Loh ya, harganya seharga kotak. Imannya sih wis pedot niku nggih. Wong pedot ngeten niku. Apa yang diharapkan? Nggih ngapunten, klambine putih-putih, jenggote putih, kopiahe putih, atine lorek.
Ngakan jenengan itu mugi-mugi kula jenengan pun ngoten. Nek ancene soleh dipandang orang, ancene soleh nurut Allah. Niku sing penting. Nek ancene bersih ya bersih nurut Allah. Kaya apa sampean ketoke solihah mbek soleh tapi tengi nggih. Kaya apa? Pangapunten nggih. Wonten tiyang nonton YouTube kudungan. Ana wong jauhe gak direken. Pertama disenggerang, kedua disiram banyu ning jauh. Gak cocok mbek kelambi ini blas, nggih. Gak begitu akhlak Quran. Itu kudungan gak ngaji ngoten niku. Utawa wis ngaji tapi dhek gak digawe. Enten sing kira-kira wong Indonesia gak paham nek nyolong haram. Enten. Gak ono mboten enten, tapi kan nyolongan tenan. Napa maneh dodol gare wong mangkel. Nggih Pertamina niku. Perdagangan batil itu. Kenapa? Wong gak sesuai. Nggih. Nek diteliti sampele normal, nek dilepono mbrebet. Jadi busine jare wong Pertamina. Jare ini busine. Kula nggih ngalami mbrebet padha ae, Pak. Wong tangga kula ngisi pertama turbo ae mogok. Itu loh. Ngoten sampean tingali lak haji-haji tok nih, Pak. Haji fulan. Jadi itu kalau istilahnya Pak Menko itu mabuk agama, Pak. Agamanya itu hanya dibuat seperti religius, tampilannya oke, tapi tengi. Makanya kiai saya dulu bilang, jangan sampai kita itu dianggap kiai oleh manusia tapi gak dikayakno Allah Ta'ala. Kayak apa? Ya? Bisa jadi santri itu lebih kiai daripada kiainya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dilarang wala tuzakku anfusakum, jangan kamu memandang dirimu paling bersih. Ya. Awak dhewe ku bersih ta mboten serul awak dhewe. Misalnya Pak Sugeng Moro teng kira kula, paling ngutang gitu. Kan wis elek ternyata ngekei lho, ya astagfirullah. Kan bisa jadi begitu. Memang urusan-urusan batin itu perlu dibersihkan betul. Karena ada doanya Nabi. Apa nama betul Pak Bu? Allahumma ati nafsi taqwaha. Apa betul? Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini takwanya. Wa zakkiha dan bersihkanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, karena engkau yang terbaik dalam membersihkan hatiku. Jiwaku ini. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkau pemilik dan pelindung hati. Sampeyan gak duwe napa-napa. Atine ucul lho gak kuasa. Makanya jangan disalahkan kalau ada anaknya mau balik nduwablek. Anake kiai ndableke ngono. Ojo mana anake kiai, anake nabi lho ngoten ulul resmi. Kurang apa? Sampeyan semerap wong sing paling jahat itu nang Kanjeng Nabi dulure dhewe Abu Lahab. Nggih, Abu Lahab kali bojone jenenge Ummu Jamil. Itu jahat-jahatnya uang. Sampai teng TikTok dikatakan sampai iblis hormat kepada Ummu Jamil saking jahatnya. Dia lo gak wani ngelakoni kaya ngono. Menungsoan. Sampai nanti maca teng Quran nek iblis ngaku dadi pangeran. Mboten enten ayat iblis ngomong aku pangeranmu sembah aku, mboten enten. Malah dia mengatakan dalam kalimatnya yang ketika dia menolak sujud kepada Adam kan ngomong itu, ana khairum minhu, saya ini ya Allah lebih baik dari dia. Jadi nek sampean gak ada penyakit ngene ya penyakit iblis. Aku dadi ketua luwih apik timbang ketua-ketua kabeh iblis nang masjid. Nggih. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan
dia hanya dari tanah, dilihat dari asal muasal. Sampai ada orang itu ngomong, kacang gak ninggalno lanjaran. Sedih wong sing diomongi ngoten. Polane wong ndau pablek kanca kula teng pondok. Morodol, Pak. Gak lulus. Tapi sakniki alhamdulillah. Tekadnya luar biasa. Anake loro pun mahasiswa. Gak duwe apa-apa, nyambut kae rok-rokasan. Tapi ya optimis bisa. Wonten griya kula. Manten kula khotbah diparani. Ustaz, no. Kula kepengin mampir dengan sampean. Nggih monggo nggih wonten Jumatan. Moro tengen kula. Dadi napa? Kula kepengin mejeti kula. Dipejeti kula sak jam lebih. Terus cerita anake cerita ngoten. Mboten enggak ada tiyang, nggih. Nggih. Akhirnya ya kita saling memberi gitu nggih. Dia memberi jasa pijet, kita beri sesuatu. Ikhlas lillahi taala ningali wong kuwi. Mana-mana kepengin mejeti kula jare dina Kamis wingi. Nggih, niku jenenge oleh rezeki pijet min haitsu la yahtasib nggih. Gak njaluk ya gak ngongkon. Mara-mara nggih kula ngeten mugi-mugi penyakit kula sing anu ical sampeyan ikhlas lillahi taala. Ngoten nggih, paham nggih? Terus teng Quran malah iblis itu rendah hati kepada Allah. Ya. Wa bi'izzatika, ngomong ngoten kan? Wa bi'izzatika ya Allah dengan keagunganmu. Lho gak wani jambal nang Gusti Allah. La ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan seluruh manusia tanpa kecuali. Tapi manusia itu kesasar, nek Allah ngizini kesasar. Makanya setan itu tahu kemampuannya. Kalau jenengan di benteng Allah ora iso. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang tidak bisa tersesat adalah orang yang ikhlas. Lah ngoten ya. Itu contoh-contoh, Pak. Tapi menungso niku sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Dari manusia itu bisa mengkhianati temannya, saudaranya, siapapun. Di Sudan sekarang jenengan tahu nggih. Niku ya bangsane dhewe, dientek-entekno dhewe nggih. Dibakar hidup-hidup, ada yang dipelindes kula wis nowomen nggih. Alatnya kan enggak terlalu canggih seperti Israel. Israel dom-dom mati aja nih, tapi awak dhewe lak garo. Karena kekuatan bom yang besar. Kalau itu manual, Pak. Dioklek-oklek, dipelindes, sepeda motor gitu. Manusia seperti itu. Maka rekor iblis itu aslinya sih kalah karo jate menungso. Pol. Napa malih sakniki jenengan kaum muslimin ini sedang difitnah dengan fitnah yang muncul dari kaum muslimin sendiri. Sing kiai nyabuli santri. Nggih. Sing ngomong bahlil kaya Rasulullah. Semen apa men? Semar apa semen? Ngomong semar nggih. Oleh jarine oleh Cibhamer karo ngoten. Bahlil itu, Pak. Katanya seperti Rasulullah saat di Taif dicaci maki, diam saja, sabar. Nabi ku dakwah mengajarkan tauhid. Lah bahlil itu memperhatikan jabatan, orangnya siji sih. Kias batil itu nggih. Kias batil. Masih bodoh ero nggih. Makanya sekarang itu banyak gus-gus yang gak jelas Pak asli hati. Akhirnya dibantah oleh Gus Bahak, ya. Dibantah juga oleh beberapa gus yang lain. Ngawur. Ana sing aran Jokowi kaya Umar bin Khattab. Ana sing ngomong Jokowi wis layak jadi nabi. Sampai tinggal di YouTube. Orang penjilat itu makanya disebut ngatok nih Semarang Pak. Semarang katok sih. Nggih pun nggih ngoten niku. Wong sampean dicali kathok ayo muring-muring kok dhek dadi kathok. Itulah manusia nggih. Makanya naudzubillah. Mungkin minggu mboten sampai kula panjenengan dados ngoten nggih. Pak Mahfud MD itu mengatakan malaikat pun kalau berkuasa bisa jadi iblis di Indonesia ini. Malaikat itu jadi iblis. Apa mana menung?
Saking luar biasanya godaan kekuasaan, termasuk Gubernur Riau yang kena tangkap KPK. Itu kan dipuja-puja macam-macam. Tebal akhirnya. Masih awak dhewe ya gurung mesti. Makanya pun dadi pejabat Pak nggih. Sing ngangkat ya sapa Kasep. Karena ada hadis itu di saat akhir zaman itu orang yang berdiri itu lebih baik orang duduk lebih baik orang yang berbaring, kan begitu ada hadis. Ibaratnya jenengan saat ini kemudian tidak beraktivitas dengan aktivitas yang tertentu lebih baik. Ya, karena begitu luar biasanya fitnah-fitnah yang terjadi. Makanya komen itu jenengan komen yang baik-baik. Gak ngawin ae. Apa maneh nek ana viralkan kesusu memiralkan. Sampeyan delok sih. Kadang-kadang delok isine langsung diviralkan. Terus berikutnya an Abi Hurairah fi qissatil mar'atilat kanat taqumul masjid. Nah ini dari Abu Hurairah tentang kisah seorang wanita yang biasa menyapu masjid. Fasa'ala anha Nabi SAW. Maka dia bertanya, fasa'ala anha, maka Nabi bertanya tentangnya. Ya, faqalu matat, dia mati. Jadi faqala afala kuntum adaitumuni, kenapa kalian tidak memberitahu saya, kata Nabi. Ana wong mati sing biasanya nyapu di masjid kok gak kondo aku. Faka'annahum sagharu amroha, seakan-akan mereka para sahabat itu mengecilkan urusannya. Malah tukang sapu lah buat kondo Kanjeng Nabi. Qala dulluni ala qabriha, tunjukkanlah oleh kalian kuburannya itu di mana. Jadi orang itu meninggal, sudah dimakamkan, tidak memberitahu Nabi meminta supaya ditunjukkan kuburan. Fadalluhu, maka mereka menunjukkannya. Fasalla 'alaiha, maka Nabi salat gaib di atas makamnya. Jadi kalau jenengan ada jenazah kemudian jenengan datang ternyata sudah dimakamkan, kalau mau nyolati sampai nang kuburane. Kan ada sholat, larangan di sholat di atas kubur atau menghadap kubur. Betul, itu sholat-sholat yang ada rukuk sujudnya. Sholat jenazah kan tidak ada. Ya, ini sholat jenazah. Sana beberapa kali melakukan ini. Misalkan ada saudara yang meninggal di Jombang ya, karena sudah berusaha untuk datang ke sana, ternyata sudah dimakamkan. Saya datang ke kuburnya lalu menyolatinya dengan adik saya. Atau istri saya ketika meninggal, beberapa jamaah juga datang ke kuburnya untuk menyolati di atas kuburnya. Dan itu yang dicontohkan Nabi SAW. Hadisnya muttafaqun alaih, ya, sahih atas ya kesepakatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa zada Muslim sumaqala, Imam Muslim menyatakan, inna hadhil kubura, sesungguhnya kubur ini, bukan kuburannya orang itu, kubur semuanya ini, ya, mamlu'atun dzulmatan ala ahliha, ya, dipenuhi dengan kegelapan di atas ahlinya. Ini kan mengkhawatirkan. Di zaman Nabi saja kuburan banyak yang gelap, ya, apalagi orang sekarang kualitasnya, ya. Makanya ada doa, ya Allah, wa nawwir fi qabri, sinarilah kuburannya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, sesungguhnya kubur ini menjadi terang benderang atas mereka. Berarti bukan hanya untuk jenazah perempuan itu tadi, untuk mereka semua yang ada di kubur ini, dengan sholatku. Sholat itu bisa dimanakan doa, dengan doaku atas mereka. Ini menunjukkan doa kaum muslimin terhadap jenazah orang muslim sangat berguna. Saya mencatat, sangat berguna. Tidak hanya anaknya, ini Nabi kan bukan kerabatnya, Nabi ini kan bukan siapa-siapanya, dengan wanita yang nyaponi masjid. Nggak benar kalau hanya ada ucapan di YouTube atau di mana Muhammadiyah itu hanya 3 itu ya, bukan. Jadi tidak begitu faham kita. Jadi doa kepada kaum muslimin, sesama muslim, diterima oleh Allah Ta'ala.
akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya. Yang nyolati Nabi orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan masjid sampai tingkatan tukang sapu itu mulia di hadapan Allah taala. Sampai niling-niling. Apalagi yang ngimami, yang mencari dana dan sebagainya itu mulia. Makanya ada hadis, siapa yang hatinya kecantol ke masjid, hatinya terpaut ke masjid, besok akan dapat naungan di sisi Allah tatkala tidak ada naungan apapun di mahsyar. Makanya kecantol ke masjid, seneng ngaji, seneng jamaah, seneng ngurip-urip kegiatan, itu berarti jenengan dapat rahmat Allah. Sinten sing anake kepengin dadi takmir, ya tidak apa-apa, ya kerja jadi apa plus takmir wonten Pak. Umar yang dinadarkan untuk jadi pengurus Masjidil Aqsa. Nggih. Wa inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Lah ngoten ya. Jadi Hana ibunya Maryam itu bernadar, kalau anakku lahir aku akan jadikan dia pengabdi di Masjidil Aqsa untuk merawat Masjidil Aqsa. Kula nggih kepingin, jenengan nggih kudu kepingin duwe anak sing ngrawat masjid. Mungkin dia jadi kepala dinas. Dinas apa sembarang, Mas. Yang kepala dinas mesti duwe akeh, nggih. Ya. Atau mungkin dia jadi pejabat tertentu di lingkungan sekolah, tapi tetap ngopeni masjid. Mungkin jadi tentara, ngopeni masjid di batalionnya. Nggih. Mungkin jadi guru, ngopeni masjid di sekolahnya. Tapi ngopininya mboten karena tugas sekolah. Kula niku kula semerap kok nggih. Nek tugas sekolah kene nang liyane masjid sekolah gak sregep wong e. Nglewes. Nek nang sekolahan akas, berarti dia hatinya terpaut dengan tugas dan gaji karena ada fee-nya ya. Bukan. Ini semata-mata memang karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mulia. Makanya bapak-bapak yang muadzin bersyukurlah jadi muadzin. Sebab karena panggilan jenengan orang datang. Nek gak ono sing adzan sik bulet ae nang omah. Ono adzan langsung iya adzan. Gitu. Enten sing komat kae teko, enten wis macam-macam wong niku. Nggih. Nek dikomati kae guruduk-guruduk ngenten. Enten sing salat jamaah tapi selalu telat nggih enten. Mboten apa wis, memang kadar kemampuannya beda. Jenengan sing teko awal gak usah rasan-rasan, sing teko terakhir. Ini ku senjatane setan aja nih. Wah, suruh mau pucuk terakhir. Rata-rata sing telat aja sing idak. Teng pundi-pundi niku sekolah. Nggih napa mboten? Polane krungu kok mate. Sing ado kan budal disi, cekak telat. Muridku lho, Pak. Di sekolahnya kan di Krian. Sing telat niku arek katerungan, arek kerajaan. Sing omahe ide sekolahan. Jeruk Gamping, sing omahe Karangandong. Terus Trosobo, sepanjang ngenten. Jarang telat karena dia berangkatnya ngawali wedi macet wedi ngeten. Sing omahe telat takoni. Lha apa telat? Sepuri mogok aku lho. Apa bani kempes. Nah, dulu kan ada kereta, sekarang nggak ada alasan karena sudah flyover, ada jembatan layang. Tapi nggak sakit alasan mawon, ngancen arek telat. Terus gak usah alasan telat apa tangi kasiangan, gak usah bulet kalau. Kalau paling gak seneng ini nek dibujui. Muring-muring kalau. Nek ana arek sekolah bodoh, mboten napa. Wong dhek bodoh ku yo gak jauhane nggih. Kadang dikon ngapalno sampai ping 10 niku gak apa. Kalau nggak ada murid niku mesti kena hukum, Pak. Sakno kok. Arek wayu tapi. Kalau anu ngeten, nduk sampeyan gak tahu apal. Mboten, Pak, ketrumian apalan kula mesak. Sampai kula omong ngene, wis tulisan tok ae wis mare tak biji. Saking apane, Pak? Gak apal, maju tutuk ngarep ngebleng balik maneh. Lah pegel sih, masih duwe utek ngoten ya gak seneng sih kae.
Tapi untungnya jika diparingi napa? Wajah sing ayu karo Gusti Allah. Jek ana unggule lah nek. Kudu bersyukur. Nek dirapi lodong niku, dipucuki gampang Mas Ayu. Bojone gampang mboten, Pak. Niku aku guyon ya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.